Shalom sahabat lintas alam semua. Kali ini saya masih stay in dikarenakan cuaca yang belum juga kondusif untuk melakukan penelusuran jalan-jalan melintasi alam. Karena kondisi yang masih begini ya, saya mencoba membuka novel ini murid saya dan menemukan sebuah file cerita yang dulu pernah saya dapatkan, dan ceritanya sudah cukup lama ya, karena narasumbernya saja sewaktu bercerita kepada saya itu sudah berusia 60 tahun narasumbernya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata karena narasumbernya adalah cucu dari tokoh yang akan kita ceritakan ini. Sebut saja tokoh itu namanya Mbah Ahmad ya. Ini nama sebenarnya sesuai yang disampaikan oleh si narasumber. Mbah Ahmad adalah seorang pelaku spiritual kejawen ya. Sekaligus dia seorang pelaku seni kesenian tradisional yaitu jadilan. Ini selain sebagai pemilik grup jadilan itu, beliau juga sebagai dukun jadilannya, atau kalau istilah zaman sekarang awal jadilan. Sebagai pawang jadilan banyak mistis yang dialami, namun hanya satu yang akan diceritakan, yaitu terjadinya persaudaraan antara keluarga Mbah Ahmad ini dengan keluarga dari alam sebelah, yaitu keluarga Gendeng. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus video ini. Baiklah, kita awali dari pada suatu hari Mbah ini pulang dari pasar karena profesinya sebagai pedagang. Siang itu sehabis berdagang dan kebetulan dagangnya habis, pulanglah Mbah Ahmad ini dengan naik kuda ya, karena zaman itu belum ada kendaraan. Nah, setiap ke pasar si Mbah Ahmad ini naik kuda dan di belakangnya itu diberi rombong untuk membawa hasil pertanian yang akan dijual di pasar. Kebetulan hari itu laris dagangnya habis sehingga rombongnya kosong, dan si Mbah Ahmad ini pulang dengan santainya. Jalan menuju rumah Mbah Ahmad itu melewati sebuah jalan setapak yang di sebelah kanannya itu sungai kecil yang merupakan saluran pengairan untuk sawah-sawah. Tapi sebelah kirinya itu lahan kebun petani di sekitar itu juga. Nah, di ujung jalan itu ada belokan sungai, ada galang sungai, dan jalan itu juga ikut membelok. Nah, di seberang belokan itu ada makam desa
yang berdiri di atas sebuah gunung atau bukit kecil di tengah-tengah sawah. Nah, di tengah-tengah kuburan itu ada sebatang pohon randu alas yang besar dan menjulang tinggi. Ketika si Mbah ini sampai di belokan, sayup-sayup telinganya mendengar suara tangisan seorang anak yang merintih kesakitan. Makin lalu menghentikan kendali-kendalinya keluar kanan kiri tidak ada. Otomatis batin Muhammad sudah baca, ini pasti kan golongan Bang pun lalu menjamkan matanya sejenak dan begitu membuka, benar saja di pojokan belaan sungai di dekat rumpun bambu ada sosok anak yang menangis dan merintih kesakitan karena di kakinya itu ada luka-lukanya. Namun anak itu bukan anak biasa, bukan anak sembarang, tapi anak genderuwo. Bukan saja karena Muhammad mempunyai jiwa yang suka menolong, Muhammad lalu turun dari kudanya dan menghampiri sosok anak genderuwo yang menangis itu. Tanyalah si Muhammad ini, kenapa kamu di sini, mengapa menangis dan lain sebagainya secara singkat saja. Terus si anak genderuwo juga menceritakan secara singkat bahwa kakinya yang terluka itu terkena cangkul seorang petani yang sedang membetulkan saluran air. Muhammad pun cuma mengangguk dan bilang, baiklah, mari kataku, nanti aku obati sakit di kakimu itu. Lalu si anak itu dibawa sama Muhammad, dimasukkan di kelompok yang biasa membawa dagangan yang kebetulan kosong. Lalu melanjutkan perjalanan ke rumahnya yang memang sudah tidak terlalu jauh. Sampai di rumah, si anak genderuwo diletakkan di amben, terus dengan kemampuan mengobatinya diobatilah si anak genderuwo itu. Tak berapa lama sembuhlah si anak genderuwo itu. Lalu Muhammad bilang, sekarang karena kamu sudah sembuh, ayo aku antar pulang. Rumahmu di mana? Si anak genderuwo bilang bahwa rumahnya adalah di pohon randu alas yang ada di tengah makam itu. Namun katanya sekarang di rumahnya sedang kosong karena orang tuanya sedang bepergian jauh untuk menghadiri pertemuan para genderuwo di istana yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Karena rumahnya sepi, maka si anak genderuwo tadi niatnya jalan-jalan. Ketika melewati sawah-sawah, dia melihat di tikungan atau bila sungai itu banyak orang yang sedang bekerja bakti membetulkan saluran. Ya, namanya anak-anak, meskipun itu anak genderuwo, senang juga melihat keramaian karena di rumahnya kan sepi.
dia pun lalu mendatangi tempat itu. Ya namanya anak-anak pengennya ikut terlibat di kegiatan itu, maka dia pun mundar mandir ke sana kemari. Nah, suatu saat tak lama ada seorang petani yang sedang mencangkul tiba-tiba mengenai kakinya. Itulah cerita si anak kecil itu kepada Muhammad. Ya, ya. Kejadian ini tidak ada yang salah. Kamu karena masih anak-anak juga belum paham dan belum pengalaman. Sementara si petani yang mencangkul kakimu tentu juga tidak sengaja karena dia tidak melihat. Itu ya, Le ya, nggak usah dendam pada petani-petani di sekitar ini, khususnya yang telah mencangkul kaki. Ya lah, si anak pun bisa mengerti. Terus Mbak Ahmad bertanya, terus sekarang bagaimana? Si anak dulu bilang, aku mau tinggal di sini saja Mbah, mau ikut si Mbah. Mbah lalu bilang, nah nanti kalau orang tua mencari bagaimana? Si anak dulu juga menjawab, saat ini orang tuaku sedang tidak di rumah. Pamitnya perginya itu sekitar 7 hari, nanti baru pulang. Dan bila nanti pulang tentu mereka tahu kalau saya ada di sini. Oh ya, terserah kamu, begitu sudah. Ya sudah, sekarang kamu tinggal di sini untuk sementara sampai istirahat. Singkat cerita, setelah 7 hari, di suatu malam ketika Ahmad sedang bercengkerama dengan si anak kecil, berhembuslah angin yang cukup keras di rumah Ahmad. Ahmad karena seorang yang waskita langsung paham tentu ada sesuatu yang akan datang. Dan benar saja, tiba-tiba si anak kecil itu bilang, Bah, itu orang bagus sudah datang. Dan si anak kecil lalu berlari ke pelukan ibunya sambil bercerita tentang apa yang dialaminya sehingga dia ada di sini. Orang tua kecil pun lalu mengucapkan terima kasih kepada si Mbah Ahmad yang sudah mau menolong anaknya selama terjadinya kecelakaan dan selama ditinggal pergi sampai sekarang ini. Dan orang tua dulu juga minta izin saat ini untuk membawa kembali anaknya karena mereka sudah datang dari kepergiannya. Namun si anak kecil ini tidak mau. Dia bilang sudah kerasan di rumah Mbah Ahmad. Dia senang dengan Mbah Ahmad. Orang tua dulu juga bingung. Si ibu itu lalu nasihati kepada anaknya bahwa antara si Mbah dan si Mbah Ahmad dan mereka itu beda ya. Ahmad bangsa manusia, sementara kita bangsa jin dari golongan gendruwo. Akhirnya si anak kecil itu mau pulang, tapi dengan syarat dia ingin si Mbah Ahmad itu menjadi ayah angkatnya. Nah, si orang tua gendruwo juga bingung
dengar permintaan anaknya, lalu bilang, ya sekarang kamu tanya kepada si Mbah Ahmad, mau nggak jadi ayah kamu? Kalau mau ya nggak apa-apa, kalau enggak kamu juga tidak boleh memaksa. Nah, anak kedua ini pun lalu bertanya kepada si Mbah Ahmad, bagaimana Mbah, mau ya menjadi ayah kamu? Sebenarnya bukan bertanya tapi setengah memaksa ya. Ahmad yang memang terkenal baik ya hanya mengiyakan saja. Ya oleh, ya nggak apa-apa kamu jadi anak kamu. Nah, singkat cerita, setelah itu maka terjadi hubungan persaudaraan antara keluarga Muhammad dan keluarga di Genderuwo. Nah, persaudaraan ini yang memang unik antara manusia dan bangsa jin. Sebenarnya tidak masuk akal, tapi menurut narasumber ini sungguh-sungguh terjadi dan ada peristiwa-peristiwa yang real yang dilihat umum, dilihat tetangga-tetangga si Mbah ini. Peristiwanya itu setiap Mbah Ahmad punya hajat, ya hajat kan tentu mendatangkan banyak orang untuk membantu. Nah, di situ si Mbah Ahmad Putri tiba-tiba menuju kamar mandi, kemudian mandi, keremas, setelah selesai masuk ke kamarnya dan memakai pakaian terbaik. Setelah itu keluar, dan begitu keluar yang di dalam itu sudah bukan Mbah Ahmad Putri tapi si Nyai Genderuwo mendatangi Muhammad dan berbahasa basi layaknya orang yang menyumbang ya istilahnya. Ya lucu ya antara Mbah Ahmad Kakung dan Muhammad Putri berdialog seakan-akan Muhammad Putri ini orang lain yang datang menganggap ya begitulah nyatanya menurut si narasumber. Dan di akhir bahasa basi si Nyai Genderuwo itu selalu bilang, maaf Mbah, saya tidak bisa membantu apa-apa, itu hanya ya sekedarnya saja untuk tambah-tambah di sini. Itu sudah saya taruh di Sundong Tengah, dan setelah itu si Nyai Genderuwo itu lalu pamitan dan sadarlah si Mbah Ahmad Putri ini. Dan itu semua tetangga-tetangga yang datang membantu atau orang itu tahu dan sudah hafal karena sudah sering terjadi seperti itu. Dan ketika dilihat di Sundong Tengah, di situ sudah ada sekarung beras, sekarung gula kelapa, beberapa tangan pisang, dan beberapa puluh butir kelapa. Itu sudah datangnya dari mana, tapi itu merupakan sumbangan dari si Nyai Genderuwo. Oh ya, untuk Sundong Tengah ini perlu diketahui bahwa pada zaman dulu orang Jawa khususnya setiap membuat rumah selalu ada yang namanya Sundong Tengah. Ini letaknya di rumah paling belakang. Di situ ada 3 bilik yang berjejer. Nah, yang di tengah inilah yang dinamakan Sundong Tengah. Tempat ini memang dibuat khusus biasanya untuk lelaku, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, karena si Nyai Genderuwo itu datangnya dengan cara goib, maka ya saat memberikan sumbangan juga di Sundong Tengah ini yang merupakan tempat yang khusus yang tidak semua orang diizinkan untuk masuk ke ruangan khusus itu. Itu salah satu
terjalinnya hubungan antara keluarga manusia yang di sini Muhammad dan keluarga jin dan yang dari jenis dan kadang dari pihak Gendruwo juga datang minta tolong kepada si Mbah Ahmad ini. Nah, ini pernah terjadi suatu saat pada suatu malam si Mbah Ahmad sedang duduk-duduk di endapan rumahnya, tiba-tiba datanglah si Gendruwo dengan terpopoh-popoh itunya minta tolong untuk dipanggilkan suaminya yang sedang bekerja di tempat yang lumayan jauh karena si Nyai Gendruwo ini akan segera melahirkan anaknya. Sebagai bukti si Mas diberi cincin dengan batu warna merah. Setelah itu si Nyai Gendruwo lalu pulang menghilang. Nah, pun segera buru-buru karena tahu si Nyai Gendruwo akan segera melahirkan. Dengan mengendarai kudanya dipaculah menuju tempat yang sudah disebutkan si Nyai Gendruwo tadi. Benar juga setelah sampai di sebuah desa yang ditunjukkan oleh Nyai tadi, di situ sedang ada hajatan. Nah, tapi si Mbah Ahmad kan bingung. Nah, terus gimana nih si Gendruwonya? Dan ini di tempat hajatan, bagaimana saya mencarinya? Maka ya tidak ada cara lain, si Mbah Ahmad pula-pula datang untuk menyumbang. Setelah memenuhi marganya dan memberikan sumbangan adatnya, Mbah Ahmad kan seperti biasa di desa lalu diarahkan ke ruangan untuk dijamu makan. Nah, sambil makan Mbah Ahmad mulai menerapkan ilmu batinnya untuk melacak keberadaan si Bapak Gendruwo. Dan benar saja ternyata di rumah belakang itu ada arena perjudian. Ya seperti biasa lah zaman dulu kalau ada orang menyajat biasanya diikuti hiburan orang-orang tertentu, yaitu arena perjudian. Nah, si Bapak Gendruwo ini sedang menunggui salah satu pemain judi itu, dan tugasnya adalah membantu agar si pemain ini bisa memenangkan permainannya. Setelah yakin posisi si Gendruwo jantan itu, Mbah Ahmad lalu pura-pura izin ke belakang, ke kamar mandi. Pada rumah-rumah zaman dulu, kamar mandi itu posisinya di pojok paling belakang, di belakang rumah, kita bisa jalan. Setelah keluar, Mbah Ahmad tidak benar-benar ke kamar mandi, tapi mencari tempat yang agak gelap di bawah sebatang pohon, lalu memanggil si Bapak Gendruwo tadi. Berapa lama muncullah si Bapak Gendruwo tadi dengan sedikit agak kurang berkenan karena dia sedang bekerja. Lalu bertanya, ada apa Mbah? Kok mengganggu? Aku sedang bekerja. Mbah Ahmad pun lalu menceritakan apa yang dia alami, yaitu didatangnya Gendruwo yang menyuruhnya memanggil si Bapak Gendruwo ini karena Nyai Gendruwo akan segera melahirkan. Dan Ahmad pun lalu menunjukkan cincin yang bermata batu merah itu. Ini buktinya. Kalau begitu melihat cincin itu, si Bapak Gendruwo lalu mengaku-ngaku, oh ya benar Mbah, ini memang cincin saya, mohon maaf ini saya ambil. Lalu cincin itu diambil, dan setelah mengucapkan terima kasih, si Bapak Gendruwo segera
menghilang dan pulang ke rumah. Rahmat pun juga segera pamit kepada tuan rumah dan pulang ke rumahnya karena ya tugasnya sudah selesai. Begitulah cerita kali ini. Ya sudah sebagai hiburan saja. Ceritanya walau saya juga hanya mendapat cerita dari narasumber. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam sehat, jalan-jalan lintas.